Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Putri Hanani Indra, NIM 1904-0102. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi sistem informasi manajemen terkait pentingnya sistem informasi manajemen dalam administrasi publik. Sistem informasi manajemen merupakan salah satu konsep yang penting dalam ilmu administrasi negara. Organisasi publik sebagai fokus dalam administrasi negara selalu mengkaitkan segala sumber daya dalam mencapai tujuannya. Salah satu sumber daya yang cukup penting adalah informasi. Agar organisasi publik mampu meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan umum yang lebih baik, penanganan informasi modern tidak dapat dilakukan dengan sekedar komputerisasi yang berupa pengadaan perangkat keras komputer, tetapi juga pengembangan organisasi secara berkesinambungan. Komponen-komponen sistem informasi manajemen menurut pendapat F.F. Land dan M. Kennedy dalam Galliers. Yang pertama ada sistem informasi yang meliputi sistem diskursus dan interaksi antara individu dan kelompok. Yang kedua, sistem formal yang meliputi sistem aturan, batasan-batasan organisasi, dan batasan-batasan wewenang. Yang ketiga ada sistem komputer formal yang meliputi aktivitas-aktivitas organisasi melalui formalisasi dan pemrograman. Yang keempat ada sistem komputer informal dikaitkan dengan penanganan komputer secara personal dan kemungkinan penggunaan sistem formal serta jaringan komputer. Lalu yang terakhir di sini ada sistem eksternal, formal, dan informal. Selanjutnya ada peranan manajemen organisasi. Yang pertama ada peranan yang bersifat interpersonal. Hal ini sering menampakkan dirinya dalam 3 bentuk utama, yaitu yang pertama ada peranan yang bersifat simbiosis. Salah satu akibat dari peranan tersebut ialah ketersediaan manajemen untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan seremonial. Yang kedua ada peranan selaku pimpinan. Kemampuan memimpin yang efektif akan turut menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi karena dengan kepemimpinan itulah orang lain dibina, diarahkan, dan dimotivasi dengan tepat. Yang ketiga ada peranan sebagai penghubung, terutama dalam arti eksternal, yaitu peranan selaku wakil organisasi dalam menghadapi berbagai pihak luar organisasi yang mempunyai kemitraan atau hubungan kerja dengan organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya yang kedua ada peranan informasional. Yang dimaksud dengan peranan ini adalah bahwa kedudukannya selaku unsur pimpinan dan organisasi di samping peranan selaku penerima dan pembagi informasi sebagai pemantau arus informasi, manajemen berupaya untuk menjamin bahwa informasi yang diterima segera sampai pada satuan kerja yang memerlukannya dan sebaliknya arus informasi keluar berjalan lancar dalam arti diterima oleh pihak luar yang memerlukannya dalam waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Lalu yang kedua, selaku penerima informasi, manajemen memperoleh berbagai jenis informasi dari banyak sumber, baik secara internal dari berbagai komponen atau satuan kerja yang terdapat dalam organisasi, maupun secara eksternal, yaitu berbagai sumber yang dianggap memiliki informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam menjalankan semua jenis peranan, fungsi, dan kegiatannya. Lalu yang ketiga ada peranan manajemen menyampaikan informasi tentang berbagai segi kehidupan organisasi seperti strategi, rencana, kebijaksanaan, tindakan operasional, dan hasil yang dicapai kepada berbagai pihak yang memerlukannya. Yang ketiga ada peranan selaku pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang efektif menuntun bahwa kekuasaan sesungguhnya merupakan amanat yang harus diemban sebaik-baik mungkin. Berarti tidak boleh ada penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Kewenangan yang dimiliki tampak dalam berbagai bentuk, seperti kewenangan mengalokasikan anggaran, sarana dan prasarana kerja, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Peranan terakhir yaitu selaku perunding bagi organisasi dengan berbagai pihak luar organisasi. Teori dalam pengambilan keputusan menekankan pada 7 langkah yang harus ditempuh, yaitu yang pertama ada identifikasi permasalahan yang dihadapi. Permasalahan harus dikenali secara mendasar, situasi yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan organisasi. Yang kedua ada pengumpulan data. Data pengambilan keputusan diperlukan informasi yang lengkap, mutakhir, dapat dipercaya, dan diolah dengan baik. Lalu selanjutnya ada analisis data. Analisis data harus mampu menunjukkan berbagai alternatif yang mungkin ditempuh. Lalu selanjutnya ada analisis berbagai alternatif. Pada umumnya, para pengambil keputusan dihadapkan kepada berbagai alternatif yang mungkin ditempuh. Selanjutnya ada pemilihan alternatif.
Analisis berbagai alternatif dapat memberi petunjuk tentang alternatif yang sebaiknya digunakan. Selanjutnya ada pelaksanaan. Alternatif yang dipilih merupakan yang terbaik atau tidak diuji pada waktu yang digunakan, dalam arti mampu tidaknya menghilangkan situasi disequilibrium atau apakah permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan secara efektif atau tidak. Yang terakhir adalah penilaian. Nah, hasil pelaksanaan memerlukan penilaian objektif, rasional, dan berdasarkan tolak ukur yang baku. Selanjutnya, sistem administrasi manajemen dalam administrasi publik. Secara umum, sistem informasi manajemen dalam administrasi publik terutama memiliki dua pola, yaitu yang pertama, sistem pendukung keputusan atau decision support system. DSS menurut Moore and Cheng dapat digambarkan sebagai sistem yang berkemampuan analisis hok data dan pemodelan keputusan, berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-saat yang tidak biasa. DSS dibuat sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan seseorang manajer dalam membuat keputusan yang spesifik dalam memecahkan permasalahan yang spesifik pula. Beberapa karakteristik sistem pendukung keputusan yaitu yang pertama ada interaktif, yang kedua fleksibel, yang ketiga data kualitas, dan yang keempat prosedur pakar. Lalu yang kedua ada sistem manajemen database untuk layanan umum. Kebutuhan-kebutuhan akan perencanaan sistem komunikasi data, otoritas penggunaan data, arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak maupun sumber daya manusia yang menunjang masing-masing pola ini dalam beberapa hal akan berlainan pula. Selanjutnya ada hambatan birokrasi dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu di sini ada peopleware atau sumber daya manusia, yakni kemampuan para pejabat birokrasi maupun staf dalam menggunakan internet masih sangat terbatas. Lalu yang kedua ada hardware, yaitu berkaitan dengan teknologi dan infrastruktur. Yang ketiga ada organoware, yaitu hambatan birokrasi yang seringkali instansi pemerintah dalam mengoperasionalkan e-government menemui kendala dalam aspek organisasi. Yang terakhir ada hambatan birokrasi lainnya adalah belum adanya regulasi yang mengizinkan transaksi melalui media elektronik yang dapat dianggap sah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.